terkait apa yang menjadi pembahasan akhir-akhir ini, ya, baik di media sosial maupun di media-media massa, ya. Ya, ini terkait peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid. Ya. Yang pertama, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap bahwa kita semua, ya, tidak larut di dalam perdebatan yang tidak bermanfaat, yakni respon-respon yang terkesan berlebihan, ya, sampai kepada mengatakan anti syariat dan seterusnya, ya. Ini kita harus adil dalam menilai sesuatu, ya, bahwa aturan ini dibuat hanya untuk, ya, mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid, ya, bukan melarang ibadah, ya. Sehingga ini juga perlu ditanggapi secara proporsional, ya, ya. Apalagi misalnya kalau ditanggapi dengan informasi-informasi yang hoax. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa secara asal, ya, keterlibatan negara dalam urusan keberagamaan warga negara ini adalah sesuatu yang sangat kita harapkan sebenarnya. Bagaimana negara datang, ya, tampil sebagai fasilitator terhadap warga negara, ya, di dalam menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau negara tidak hadir dalam urusan-urusan agama itu, ya, maka tentu dengan begitu banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada, ya, itu kemungkinan akan melahirkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Jadi secara asal bahwa kehadiran pemerintah di dalam mengatur kehidupan umat beragama itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Terkait dengan surat edaran, ya, Kementerian Agama, ya, yang kemudian diturunkan melalui surat edaran Kepala Kantor Kementerian Wilayah Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, secara substansi bahwa aturan itu sebenarnya baik, ya, dan kita melihat itu sebagai niat baik pemerintah di dalam, ya, mengatur kehidupan masyarakat, ya, khususnya di dalam interaksi dan tata cara pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah. Ini sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Sisi positifnya banyak, ya. Bagaimana misalnya penggunaan pengaturan speaker masjid itu diatur waktunya, ya, sehingga tidak digunakan di waktu-waktu yang tidak semestinya. Yang kedua juga, secara kewilayaan kita di Sulbar misalnya, yang mayoritas kita adalah muslim, yang mana masjid itu relatif berdekatan, ya, relatif berdekatan, sehingga ketika suara masjid itu diatur, ya, suara masjid itu diatur, penggunaan speaker masjid itu diatur, maka ini bisa menghindari tabrakan suara, ya, saling mengganggu antara masjid. Ini sisi-sisi positif yang perlu kita lihat. Hanya saja memang bahwa kita selalu menghimbau, ya, kita selalu berharap, ya, kepada siapa saja, terutama dalam persoalan ini adalah pejabat-pejabat publik, di dalam menyampaikan gagasan, ya, di dalam menurunkan satu kebijakan kepada masyarakat, kita selalu berharap bahwa kita semua selalu berusaha memilih, ya, cara-cara yang santun, cara-cara yang tidak melukai hati masyarakat, ya. Kalau yang ada sekarang kita melihat ini pemilihan diksi yang sepertinya kurang pas, ya, dengan membandingkan suara azan misalnya dengan gonggongan anjing, saya kira itu adalah hal yang berlebihan juga, ya. Akhirnya orang ribut bukan pada ranah substansinya, apa pentingnya ini aturan, ya, tetapi ributnya kepada bagaimana pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Agama mendelivery, ya, aturan itu kepada masyarakat, ya. Ini yang kita harapkan, ya, bahwa dalam penyampaian gagasan, ide-ide kepada masyarakat itu, ya, apalagi kalau berkaitan dengan urusan agama yang memang sangat sensitif, kita berharap bahwa itu dilakukan dengan cara-cara yang baik yang tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang baru. Ala kulli hal, kita berharap bahwa aturan ini bisa kita jalankan dengan baik, ya, ke depannya, dan pola atau
kehidupan kita di dalam melaksanakan ibadah di masjid kita itu bisa semakin baik insyaallah.